Ini bisa kita lanjutkan dengan paparan berikutnya dari Kepala SMP Negeri 2 Papar. Kepada Bu Wahyu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kadin, Pak Mul selaku pembawa acara, Bapak Kabid, Bapak Ibu pengawas, rekan-rekan kepala sekolah SMP dan SD, serta Bapak Ibu guru yang bergabung dalam pertemuan ini. Mohon izin, kami dari SMP Negeri 2 Papar akan berbagi bagaimana mengendalikan pembelajaran di masa pandemi. Mohon izin share screen. Baiklah Bapak Ibu, kenapa masalah pengendalian pembelajaran ini perlu dilakukan di sekolah kami, terutama di SMP Negeri 2 Papar di masa pandemi ini, dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19, di mana pada masa pandemi ini betul-betul merubah budaya pembelajaran di sekolah secara total. Bahkan mimpi pun kami tidak pernah membayangkan. Yang biasanya yang namanya pembelajaran antara guru dengan siswa itu dilakukan di sekolah, baik itu di dalam kelas, di lab, di lapangan olahraga, atau di halaman sekolah, di kebun sekolah untuk praktek dengan anak-anak, tiba-tiba tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama-sama sekali. Tanggal 16 Maret 2020, instruksi guru harus mengajar dari rumah, anak-anak harus belajar dari rumah, sehingga kita tiba-tiba mengenal istilah WFH, WFO, daring, luring, BDR, belajar dari rumah, belajar jarak jauh. Nah, ini semua yang membuat keadaan sekolah betul-betul berbeda dari sebelumnya. Yang biasanya setiap hari anak-anak celotehnya, rame, lalu lalang, Bapak Ibu guru ke sana kemari, tiba-tiba sekolah menjadi sunyi, sepi sama sekali. Nah, ini tentunya akan menimbulkan masalah. Pertama, kita kesulitan di sarana, jaringan, paket internet atau kuota internet. Kemampuan IT guru ini utamanya. Karena tiba-tiba pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang berbeda, tidak bertatap muka secara langsung. Sarana terutama penekanan pada gadget. Yang semula yang namanya HP itu bagi anak SMP itu betul-betul merupakan larangan bagi kami untuk dibawa ke sekolah. Jadi selama berada di sekolah, anak-anak tidak terkontaminasi dengan kesibukan mengelola HP-nya. Tetapi tiba-tiba yang namanya HP ini diperlukan, sangat-sangat diperlukan untuk mensupport pembelajaran. Ini 360 derajat dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Belum jaringan yang tidak mensupport, paket internet yang tidak dimiliki secara cukup untuk mengcover pembelajaran secara daring, dan terutama adalah kemampuan IT guru. Nah, lalu upaya apa yang kami lakukan? Next. Yaitu kami mengupayakan membentuk tim guru kurir. Kami juga menyelenggarakan pembelajaran secara klinis. Kami juga melakukan pelatihan IT kepada guru-guru kami, dan kami juga menyelenggarakan layanan konsultasi TIK bagi guru atau siswa yang mengalami kesulitan. Untuk guru kurir, next. Nah, guru kurir ini akan mendatangi siswa kami yang tidak bisa mengakses pembelajaran secara online. Kami kirimkan beberapa mata pelajaran yang sudah dibuatkan oleh materi oleh guru kami untuk diantarkan kepada siswa tersebut. Memang tidak banyak Bapak Ibu, namun hal ini supaya kami bisa memastikan kami tetap bisa melayani anak-anak yang punya kendala
pembelajaran secara online. Berikutnya, next. Untuk pembelajaran klinis, kita buatkan jadwal pembelajaran klinis. Next. Nah, pembelajaran klinis ini tidak semua anak, tetapi bagi anak-anak tertentu saja, dan juga pada pelajaran-pelajaran tertentu yang mereka ada kesulitan, kita fasilitasi mereka untuk bisa datang ke sekolah dan bertemu dengan guru-gurunya untuk membimbing kesulitan apa yang dialami selama dia belajar di rumah. Next. Ini foto-foto kegiatan pembelajaran klinis yang dilakukan oleh guru-guru kami. Next. Kemudian untuk pelatihan IT guru, kami menyelenggarakan di awal tahun pelajaran 2021, sekitar bulan Juli, kita lakukan secara berkelompok. 10 guru secara bergiliran. Harapan kami bahwa dengan jumlah yang sedikit, di samping kita menjaga jarak, akan lebih memudahkan bagi guru-guru kami untuk cepat menyerap materi yang diberikan dalam pelatihan IT ini, yaitu karena tim IT kami bisa membimbing secara individual, secara langsung. Nah, pelatihan apa yang diberikan pada guru-guru kami sementara adalah materi-materi yang sederhana yang pada saat itu kami harapkan bisa membantu guru-guru supaya pembelajarannya lebih bervariasi untuk menghilangkan kejenuhan di kalangan anak-anak didik karena terus disupport oleh WA yang bertubi-tubi. Maka kita memberikan pelatihan sederhana tentang pembuatan WA group. Bagaimana memasukkan, menambahkan siswa dan guru mengajar dalam WA group melalui link undangan. Bagaimana mengelola dan mengendalikan pembelajaran dengan menu pengaturan kirim pesan. Dan juga memberikan bagaimana pelatihan registrasi Google Classroom. Membuat dan men-setting kelas baru di Classroom. Bagaimana guru-guru diharapkan bisa memanfaatkan dinding forum untuk pengumuman dan diskusi kelas, membuat dan mengelola materi bahan ajar yang bahan ajar, presensi, dan tugas siswa di menu tugas kelas. Dan juga kami latih untuk membuat video sederhana yang bisa kita bantukan untuk memberikan pembelajaran di siswa dengan Bapak Ibu guru bisa membuat video sederhana sendiri. Next. Nah, setelah kami adakan pelatihan itu, ini Bapak Ibu pelaksanaan BDR beberapa gambaran yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Papar menggunakan Google Meet. Next. Ini contoh guru olahraga kami yang membuat video sederhana yang bisa digunakan pada saat pembelajaran mata pelajaran olahraga. Next. Ini guru bahasa Indonesia kami membuat teks eksplanasi untuk memvariasi pembelajaran di kelasnya. Next. Nah, ini foto guru-guru kami saat melakukan BDR dengan virtual meeting dengan siswa-siswanya. Next. Nah, kemudian yang kami lakukan berikutnya adalah layanan konsultasi TIK. Bapak Ibu, dalam pembelajaran daring bukan berarti tidak ada masalah, tetapi kita juga banyak kendala. Salah satunya kita berikan layanan konsultasi TIK kepada anak-anak yang mengalami kesulitan. Biasanya HP-nya tiba-tiba tidak mensupport, ini karena full memory. Anak-anak tidak pengalaman, tidak tahu apa yang dilakukan. Nah, ini dibimbing oleh tim kami melalui WA, melalui telepon. Tetapi kalau sudah melalui WA dan telepon tidak bisa selesai, mereka bisa datang ke sekolah dan dibantu secara langsung oleh tim IT kami. Yang datang kadang anak, kadang didampingi orang tua,
Next. Nah, ini juga Bapak Ibu guru kami. Guru kami namanya juga masih belajar. Kadang ada kesulitan pada saat akan pembelajaran virtual dengan anak-anak. Nah, ini tim IT kami dengan sigap membantu sehingga insya Allah ini akan membantu kami supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Next. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, guru-guru hebat kami di SMP 2 Papar sudah berusaha secara maksimal seperti yang sudah kita tayangkan tadi. Namun kami dari sekolah perlu tetap bisa mengendalikan KBM sebagai jaminan atau garansi kami kepada orang tua siswa, kepada dinas pendidikan, bahwa kami selama pandemi ini masih tetap melaksanakan pembelajaran dengan baik meskipun tidak tatap muka secara langsung. Next. Nah, pertama kita buatkan link terhadir guru dan karyawan ini sebagai awal bahwa kita istilahnya bismillah niat bahwa pagi ini semua siap bekerja seperti biasa. Absen datang, absen pulang, kita laksanakan baik bagi Bapak Ibu guru yang WFH maupun yang WFO. Next. Kami siapkan jadwal BDR. Nah, ini Bapak Ibu titik awal bahwa ini adalah garansi kami kepada orang tua siswa bahwa anak-anaknya, putra-putrinya tetap kita beri pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Untuk di sekolah kami, satu hari kita beri 2 mapel, Bapak Ibu, dengan durasi masing-masing mapel 90 menit. Kenapa demikian? Kita memang perlu tambah waktu sedikit. Kadang untuk daring, kita perlu memberi waktu kepada anak-anak untuk bisa masuk kepada linknya yang dibuat oleh Bapak Ibu, itu memerlukan waktu. Next. Nah, setelah Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran, kita siapkan link jurnal pembelajaran, di mana di dalam link jurnal pembelajaran ini berisi semua kegiatan KBM yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Next. Nah, dari semua Bapak Ibu guru yang telah mengajar dan telah memasukkan ke link jurnal itu kita rekap. Kita tutup setiap hari Sabtu jam 12, 1 minggu. Nah, dari jurnal yang nampak di situ di layar itu kalau dibuka itu lengkap sekali. Misalnya guru olahraga, kemudian mengajar di kelas berapa, kehadiran siswanya berapa, materi yang diberikan apa, media pembelajarannya apa, model pembelajarannya bagaimana, disertai dengan lampiran jadwalnya, RPP-nya, video tutorial kalau ada, screenshot pada saat pembelajaran, dan juga lembar penilaian kalau ada. Nah, ini setiap Sabtu kita rekap. Bapak Ibu, dalam hal ini kita untuk mengetahui adakah Bapak Ibu guru yang tidak mengirimkan jurnal selama waktu 1 minggu pada saat beliau BDR. Nah, kita akan tahu tiba-tiba pada suatu hari, misalnya Bu Juni pada tanggal 4 Agustus, di situ ada jadwal tetapi beliau tidak mengisi. Ternyata beliau izin karena beliau gerah dan tidak bisa memberikan pembelajaran secara daring kepada anak-anak, beliau izin. Nah, itu kita akan tahu. Sehingga dari jurnal ini tetap kita dampingi dengan apa istilahnya hasil evaluasi. Kami tetap punya catatan-catatan. Sehingga dengan ini semua diharapkan bahwa sekolah
bisa memantau keseriusan Bapak Ibu guru dalam memberikan pembelajaran terhadap anak-anak sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah kami berikan. Next. Foto saat melaksanakan KPM. Ini adalah suatu keharusan yang kami terapkan di sekolah kami, dimanapun, pada posisi di mana Bapak Ibu guru sesuai jadwal sedang mengajar, kami minta untuk foto pada saat melaksanakan pembelajaran. Ini garansi kami Pak Kadin, Pak Kabid, bahwa guru-guru kami meskipun WFH tidak ada yang mengajar dengan memakai daster atau dengan memakai sarung, sehingga Bapak Ibu guru memang betul-betul serius dalam hal ini. Next. Nah, ini foto-foto yang ditampilkan pada saat mereka BDR. Next. Nah, berikutnya adalah yang kami lakukan untuk memantau keterlaksanaan pembelajaran di sekolah kami adalah pantauan BDR oleh tim kurikulum. Jadi kami membuka WA group di mana kita bagi 3, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dari masing-masing kelas ada salah satu yang memantau. Ini kita gunakan sebagai garansi untuk memastikan bahwa pelajaran kami di jam pertama kelas 7A sampai kelas 7I berjalan dan terlaksana dengan baik. Di situ tim pemantau bisa melihat semua kelas sudah mulai bergerak atau masih ada kelas yang belum. Jika ada kelas yang belum, tim kami akan segera japri. Misalnya Pak Jupri, waktunya ada di kelas 7B. Kelasnya kok belum dimulai, ini sudah jamnya. Oh iya, tiba-tiba karena mungkin beliau masih di dalam perjalanan, karena sesuatu hal dan sebagainya. Ini adalah upaya kami untuk memastikan. Di samping itu, melalui link ini juga, melalui WA ini juga, kita sarankan kita bisa pantau kepada Bapak Ibu guru untuk memulai pembelajaran dengan doa, dimulai dengan doa, mengawali, bahkan kalau mungkin mengecek kehadiran siswa, di sini kami bisa pantau. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa belajar bersama-sama dengan anak-anak menggunakan link yang lain, misalnya Google Meet dan yang lainnya, dipersilahkan. Nah, di dalam gambar ini ada terlihat guru hebat kami, Ibu Hesti. Beliau mengajar IPA, sedang mengajar, tapi di bawah ada Pak Haris. Itu bukan murid Bapak Ibu, kok sudah kumisan, itu Pak Haris yang bisa mengikuti, memantau, karena ini pas di daerah pantauannya Pak Haris. Beliau bisa mengikuti sampai masuk ke pembelajaran atau di WA group. Monggo dipersilahkan. Nah, ini adalah upaya kami untuk memastikan bahwa jadwal pelajaran bisa terlaksana dalam keadaan apapun. Next. Yang tidak kalah pentingnya dari semua kegiatan adalah supervisi. Bapak Ibu, karena pembelajaran berbeda dari sebelumnya yang biasanya tatap muka, kepala sekolah bisa mengawali dengan prasupervisi, kemudian berkunjung ke kelas, kemudian setelah akhir supervisi kita bisa berbincang-bincang. Karena situasi semacam ini tidak bisa dilakukan, maka dalam supervisi ini yang kami lakukan di sekolah kami. Next. Kita melaksanakan supervisi secara online. Kita siapkan linknya. Bapak Ibu guru bisa mengisi di situ sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh tim kurikulum kami. Karena setiap guru itu tidak sama. Nah, di dalam supervisi ini lengkap tentang supervisi, tentang administrasi pembelajaran yang dibuat oleh guru, bisa kita pantau kegiatan pembelajarannya. Next. 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 Nah, pada akhirnya dari semua yang kita tampilkan tadi, yang berisi tentang konten bagaimana kita mensupervisi seorang guru secara online, kita rekap. Nah, hasil dari
rekap inilah yang nanti akan kita tindak lanjuti, sehingga kita akan munculkan program-program baru setelah kita ketahui bantuan apa yang diperlukan, tindak lanjut apa yang diperlukan dari kesulitan yang dialami oleh guru-guru kami. Misalnya di evaluasikah, di model-model pembelajarankah, di teknis, di IT kah, atau di metode pembelajaran, insya Allah kita akan carikan solusinya bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, guru-guru hebat kami sudah berusaha secara maksimal, itu semua bisa kita lakukan di sekolah kami berkat keseriusan, ketekunan, dan kerja keras dari guru-guru kami. Yang terakhir, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini jauh dari sempurna, tapi minimal bisa menginspirasi atau memotivasi sehingga pembelajaran di sekolah-sekolah itu akan lebih baik dan lebih bermakna dalam keadaan pandemi semacam ini. Sebagai penutup, dengan mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi ini segera berakhir sehingga guru-guru bisa segera ketemu dengan siswa-siswanya yang sudah dirindukan, anak-anak yang sudah rindu dengan sekolah bisa datang ke sekolah, anak-anak yang rindu dengan teman-temannya bisa belajar bersama di sekolah, dan hiruk pikuk yang kita sampaikan ini tadi tidak perlu lagi dilaksanakan oleh guru-guru karena pembelajaran sudah bisa dilaksanakan secara tatap muka seperti biasanya. Demikian, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.